Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, the Honorable Ms. Endang Lestari as an English lecturer and all friends. My name is Dodi Anugrah Chandra from group then 3 is Dila Guswanti and finally 3 is Dia Ayusa Putri. Right, we from group 2 will present the result or special discuss written TOEFL and question number 13 to number 16. Just to number 13, which I 13. Next. Okay, the overview. In making the calculation, Institute research as some the less costly form of the energy. Which one is incorrect? A. Making. B. The less costly. C. Would. D. Use. Pada nomor 13 ini kita bisa melihat bahwa nomor 13 ini simple future tense dan masuk dalam skill 36 use the correct tense with will and would, yaitu tentang penggunaan tentang will dan would. Kemudian yang mana jawabannya yang benar di sini? Jawabannya yang benar adalah C, would. Kenapa? Karena merupakan future tense, sedangkan would ini digunakan untuk kalimat past future tense. Oleh karena itu, would menjadi will. Karena past future tense ini kalimat yang digunakan untuk menerangkan kejadian masa lalu. Dan di situ sebenarnya tidak ada yang menunjukkan bahwa masa lalu atau tense signal dalam kalimat itu tidak ada, maka penggunaannya seharusnya would itu diganti dengan will. Next. Ini merupakan contoh dari penggunaan yang benar tentang will and would. Di situ will digunakan present dan tidak dibarengkan atau tidak dibersamai dengan past. Kemudian would itu digunakan setelah dan tidak dibersamai atau tidak digunakan berbarengan dengan present. Kita bisa lihat pada contoh di sini yang pertama, turtle would be launched next month if the water is good. Itu kalau diartikan adalah pesawat pulang alik akan diluncurkan bulan depan jika cuacanya bagus. Artinya di sini dikatakan bahwa pesawat itu diluncurkan bulan depan gitu. Berarti dia masuk ke dalam penggunaan will. Seharusnya di situ dia menggunakan will. Dia akan diluncurkan di bulan depan gitu. Dan tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa itu digunakan atau diluncurkan di setelah bulan depan, maka would-nya diganti dengan will gitu. Dan di situ juga bisa dilihat time signalnya, tangannya yang di next month berarti bulan depan. Nah, berarti itu masuk ke dalam penjelasan tentang penggunaan will after the present seperti itu. Kemudian after last week meeting, after advertising department quickly released that the product will
Kalau diartikan, di situ setelah pertemuan minggu lalu, departemen dengan cepat menyadari bahwa produk tersebut baru. Di sini bisa kita lihat bahwa kejadian ini sudah terjadi gitu. Pada kalimat yang mengatakan setelah pertemuan minggu lalu, maka kalimat will di situ seharusnya sesuai itu adalah would, bukan will. Kenapa? Karena kita bisa lihat pada penggunaan yang benar tenses with will and would itu digunakan after the past itu untuk kejadian yang sudah terjadi atau masa lalu dan tidak digunakan untuk depan. Berarti penggunaan will-nya di situ harus diganti dengan would seperti itu, karena pada kalimat tersebut sudah diterangkan bahwa seperti itu. Kemudian masuk ke contoh berikutnya. Di sini ada kalimat the parking at the arena was for the tremendous number of driver who will want to depart too. Artinya di situ parkir di arena tidak memadai untuk sejumlah besar yang ingin parkir di sana. Jadi penggunaan yang benar adalah would gitu. Karena di sana ada keterangan yang menerangkan bahwa itu akan dilakukan pengemudi yang ingin parkir di sana. Parkir di area yang tidak memadai untuk sejumlah besar pengemudi yang ingin parkir di sana. Jadi penggunaan would tidak tepat dan harus digantikan dengan would sesuai dengan yang ada pada penggunaan tenses with, will, and would itu digunakan seperti itu. Jadi yang di sini kita bisa simpulkan bahwa untuk melihat dari would dan would-nya kita harus mengetahui dulu terkait dengan time signalnya, kemudian kata kerja, bentuk kata kerja pada kalimat tersebut masuk ke dalam bentuk kata kerja pertama, maka dia menggunakan will seperti itu. Kalau atau masuk ke dalam bentuk kata kerja bentuk keduanya, maka dia menggunakan would. Oke, ini merupakan tips and trick untuk teman-teman sekalian memahami dan bisa menjawab dengan cepat soal TOEFL yang ada. Yang tadi saya jelaskan 36 itu penggunaan will dan would. Yang pertama, kawan-kawan bisa fokus ke kata kerjanya yang seperti saya sampaikan tadi. Jika kata kerja untuk pertama, maka itu memakai will seperti itu. Dan kemudian jika kata kerjanya bentuk kedua, maka itu juga pahami terkait dengan penggunaan yang benar tentang will dan would. Mungkin ini untuk nomor 13. Next question akan disampaikan oleh Dila Guswanti. Oke, kepada Dila, silakan. Okay, sorry. Okay, thanks for moderator. The next number 14. Kita akan membahas soal nomor 14. Ada contoh
21-year-old man become. The second casually. Yesterday, when he lost. Nah, tentang soal ini merupakan skill dari 35, di mana jawaban yang ada lost. Karena kalau option E, because the main verb must be in past so much, the past time expression. It is not option B because it is a connector which establish a specific moment of an event. It is not option D karena because the noun is correctly stated. Jadi you should have because the verb must be in past too. Okay, next slide. Nah, ini merupakan contoh dari skill 35, di mana skill 35 memakai ada yang namanya simple present tense, past tense. Yang pertama ini ada simple present tense, di mana ada menggunakan subject plus verb 1 plus s atau is. Nah, untuk contohnya, yang pertama itu ada I live in Makassar. Yang kedua itu ada at 900. The bus arrives at 900. Number 3 ada the sun rises in the east and sets in the west. Untuk yang terakhir dari simple present tense itu ada open the door. Untuk past tense selanjutnya itu ada present perfect tense, di mana menggunakan atau has plus verb be. Untuk contohnya itu yang pertama ada Brian has already write an email. Untuk yang kedua itu ada has what the flowers. Number 3, I have now her for many years. Dan yang terakhir itu ada the have been her for 2 weeks. The next slide. Oke. Tenses yang ketiga yaitu ada past tense. Untuk contohnya kita bisa menggunakan yang pertama itu ada called Ronnie at 9 last night, not at home. Number 2, I got packing in the mall. The mile. Number 3, to his friend's house yesterday, but they were not at home. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan dalam perusahaan dengan sebuah pernyataan waktu yang jelas. Misalnya, ada by, ada in, ada since, ada ago, and ada last. Oke, next. Oke, untuk akan dijelaskan oleh teman kita, dia Ayuska Putri. Okay, next question number 15. Most people had written with quill pens until pens with metal points become popular in the middle of the 19th century. Which one is incorrect? A. Had, B. Written, C. Pens until pens, D. Become. Jawaban yang salah adalah D. Become, karena seharusnya adalah became. Nah, untuk soal yang nomor 15 ini kita menggunakan skill 34, yaitu use, have, and had correctly, di mana have dan had ini dibedakan menjadi dua, yaitu past perfect tense dan present perfect tense. Past perfect tense itu menggunakan had plus past participle atau kata kerja ketiga, sedangkan present perfect tense itu
menggunakan have atau has plus past participle atau bentuk kata ketiga. Nah, kita lihat untuk soal 15 ini dia menggunakan had, berarti dia menggunakan past perfect tense. Nah, kenapa become ini salah? Karena become ini masih bentuk kata kerja pertama, sedangkan past perfect itu harus menggunakan kata kerja ketiga, bentuk past participle. Nah, karena become ini masih kata kerja pertama, maka become ini harus diganti menjadi kata past tense. Kata past tense dari become ini adalah became. Maka dari itu, become harus diganti became agar menjadi kalimat yang benar. Ini untuk contoh lainnya dari skill 34. Di sini ada rumus untuk memahami perbedaan antara present perfect dan past perfect. Present perfect itu adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang. Nah, present perfect ini ditandai dengan have plus past participle. Nah, untuk present perfect sendiri itu tidak boleh digabung dengan past tense. Maka present perfect itu harus bertemu dengan present tense. Untuk past perfect itu dia harus menggunakan had plus past participle. Maksud dari past perfect ini adalah suatu aksi atau situasi yang dimulai di masa lalu dan berakhir di masa lalu sebelum sesuatu yang lain terjadi di masa lalu. Nah, untuk past perfect ini dia tidak boleh digabung dengan present tense. Jadi jika ada past perfect, maka dia harus menggunakan past tense. Jadi past bertemu dengan past, present bertemu dengan present. Untuk contoh lainnya, di sini yang pertama, I have always liked the design that are on the cover. Nah, di sini untuk mengisi skill 34 ini kita harus berfokus kepada have dan had. Nah, jika di sini ada kata have, maka dia termasuk ke dalam present perfect. Di mana jika present perfect, maka kalimat selanjutnya itu harus present tense, tidak boleh past tense. Nah, di sini ada kata are. Are ini adalah bentuk dari kata kerja pertama, yaitu present. Maka contoh yang pertama ini benar, karena present perfect bertemu dengan present tense. Untuk contoh yang kedua, he said that he had finished the typing when you finished the report. Nah, untuk kata kedua ini ada bentuk dari past perfect karena dia menggunakan had. Di dalam rumus had itu yaitu past perfect. Nah, di sini dia bertemu dengan finish. Finish ini bentuk kata kerja ketiga dari finish. Maka nomor 2 ini juga benar. Untuk contoh yang ketiga, because her proposal has been rejected, she is depressed. Untuk contoh yang ketiga juga ini dia bentuk dari present perfect karena has been. Has ini juga termasuk ke dalam present perfect. Apa yang membedakan has dengan have? Have ini biasanya digunakan oleh subjek yang berjumlah lebih dari satu atau jamak seperti Ayu, Dewi. Jika has ini dia digunakan ketika subjeknya tunggal seperti she, he, it. Maka di sini bentuk kata dari present perfect yaitu has. Nah, kita lihat di sini ada is. Is ini adalah bentuk dari present tense. Maka contoh yang ketiga benar. Untuk yang keempat, when she had purchased the car, she contacted the insurance agent. Nah, untuk yang keempat ini juga sama. Ini ada had. Setiap ada soal kita harus berfokus kepada had atau have-nya. Jika di sini have berarti dia past perfect. Nah, past perfect itu harus bertemu dengan past tense, tidak boleh dengan present tense. Kita lihat di kalimat selanjutnya itu ada past tense. Maka contoh yang keempat ini benar. Untuk tips and trick skill 34 ini kita bisa lihat dari have atau had-nya.
Jika have berarti dia present perfect, jika dia menggunakan had berarti memakai past perfect, yaitu kejadian di masa lalu, masa lampau. Next, question number 16. Blank 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 discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisor. A. The problem had already. B. The problem is already. C. The problem had already been. D. The problem has already. Which one is correct? Answer is C. Dalam soal 16 ini kita mempelajari skill 37 yaitu use the correct form of the passive. Nah, ini untuk nomor 16, kenapa jawabannya C? Di sini ada pembahasannya. Yang pertama, diketahui tense kalimat tersebut, kata kuncinya terletak pada kalimat when it was proposed. Kalimat ini merupakan bentuk past simple yang artinya kejadian terjadi di masa lampau. Maka untuk melengkapi kalimat yang rumpang tersebut, tense yang digunakan juga haruslah bentuk past. Kalimat ini merupakan bentuk dari passive voice, menggunakan kata kerja ketiga karena objek yang mengawali kalimat. Rumus past perfect tense itu untuk passive voice adalah objek plus had plus been plus verb 3. Untuk active voice itu ada subject plus had plus verb 3 plus object. Jadi jawaban yang tepat adalah C. The problem had already been. Contoh selanjutnya untuk skill 37 ini ditandai dengan adanya be plus past participle plus by plus object. Nah, ini ada 4 contoh yaitu the boy had never been stung by a bee. Nah, di sini be-nya yaitu ada had never been. Had never been ini adalah be dari past perfect tense. Nah, di sini plus past participle atau kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga ini di sini ada stung by a bee. Nah, berarti ini kalimat yang benar. Untuk yang kedua, the record had been chosen by dancer near the jukebox. Nah, di sini kita juga ada be-nya yaitu had been plus verb 3 atau past participle. Di sini ada chosen, kata kerja ketiga, dan ada by plus objeknya. Untuk contoh yang ketiga juga sama, the topic for your research paper should have been approved by your advisor. Nah, di sini ada be-nya itu have been, dan ada past participle yaitu kata kerja ketiga, ada approve. Ini ada bentuk kata ketiga. Untuk contoh yang keempat, that song has been played over and over again by Steve. Nah, ini juga sama, be-nya has been dan past participle-nya yaitu played. Nah, has been ini masuk ke dalam kalimat present perfect tense. Seperti itu. Penjelasannya untuk passive voice itu secara umum passive voice adalah kalimat tidak langsung. Dalam bahasa Indonesia adalah suatu konstruksi kalimat di mana subjek tidak melakukan aksi, melainkan menerimanya. Subjek ini sebetulnya adalah objek dari active voice, sehingga keduanya bisa dikatakan berkebalikan. Nah, ini untuk tips and trick skill 37 yaitu passive voice ditandai dengan past participle atau verb 3 setelah be. Jadi setelah be seperti had, have, has itu ada past participle atau bentuk kata ketiga. Lalu ditandai dengan kata be dan objek di akhir kalimat. Saya kembalikan ke moderator. Alright, that was the presentation for our group. Coming in your apology, where we apologize. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.